Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutin di pengantar konsumsi data dari web API. Kita akan membuat aplikasi Android. Jujur ini tag ketiga setelah kemarin coba ngambil, ternyata gagal. Jadi kemudian di sini saya akan membuat apa? Kalian sudah dapat aplikasi dasarnya. Jadi ya sama aja sih pakai playout ya, cuma nanti silakan isi lagi. Ini juga sebagai materi buat ujian tengah semester, jadi tolong lengkapi ini datanya, misalkan nama mahasiswa kalian ganti nama kalian, nomor mahasiswanya, kemudian ganti fotonya gitu ya. Oke, gimana nanti waktu mau membuat, saya mencoba punyanya apa SMI, nyamba ini Leo Maris Reyes. Setelah dicek, ini di tahun 2018, sudah tertinggal sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian di sini juga pakai Microsoft .NET.htp yang ternyata nggak bisa dipakai. Yang jelas di aplikasinya kalian harus install ini ya, Newtonsoft JSON. Jadi di sini saya membuat aplikasi mobile yang baru, pakai playout, ini ya. Kemudian saya hapus items yang tidak diperlukan, beberapa yang saya anggap tidak perlu. Mungkin kalau lihat ada yang hilang gitu ya di layout. Jadi kemudian saya ganti gitu ya. Nah, tetap menggunakan model yang ada kemarin. Di situ ada buku sama review buku, ini bagian dasarnya. Kemudian di sini ada review buku processing sama buku processing, yang ini sebenarnya nggak kepake lagi. Ya kalau mau dihapus, kita masih bisa hapus ya, karena kita cuma perlu data buku sama review bukunya, processingnya nggak kepake gitu ya. Oke, tapi biar aja lah di sini nanti jadi pakai nggak kepake. Jadi saya bikin solusi baru, app buku template kedua, ya punya T kedua lah, rilis kedua sebenarnya sih. Sini T-Mobile from web. Jadi kalau kemarin yang sebelumnya ngambil data dari lokal pakai DB Lite, sekarang ngambilnya dari dari internet gitu ya. Saya taruh di appbuku.xiaomi.com. Saya hostingkan di sini, di hostingan gratis, masih bisa dipakai ya. Ini ada ID bukunya, terus review. Ada nggak ID-nya? Oh, ada ID-nya ya. Oke, ini ada 2 buah komentar. Yang sekarang ya, sebagai catatan, satu, sudah ada aplikasi Xamarin Forms dari template layout yang sudah dimodif ya, dihapus. Yang dihapus sih bukan dimodif, dihapus yang tidak diperlukan. Nah, kemudian catatannya, catatan di sini sudah aplikasi tidak diperlukan. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Jadi halaman about-nya sudah saya ganti, nanti kalian perbaiki sendiri. 2, ganti data tampilan di new about, kalau salah about page. Gak usah dikasih view model juga nggak apa-apa. Di sini view ada about page ini. Kemudian di sini login page saya tidak hapus, saya biarkan aja. Kemudian view model login, ada login view model, tetap ada review. Kemudian ini ya, 3, konsumsi data dari internet. Jadi pastikan
nanti smartphone-nya connect sama internet ya. Nah, kemudian perhatikan isi dari file app.saml.cs. Nih ya, properties di sana web usernya. Silakan cek web user masing-masing, kemudian juga web passwordnya apa gitu ya. Soalnya ini nanti dipakai buat login, jadi tidak semua orang bisa pakai. Nanti kemungkinan juga web user akan saya hapus. Ini yang apa, user 000 master ini saya akan hapus usernya. Jadi kalian menggunakan user masing-masing nantinya. Nah, kemudian ini ya, perhatikan isinya, kemudian ganti dengan apa keperluannya, apalagi ya. Oke, kemarin mau konsumsi database, database, konsumsi data dari web dari web service ya. Nah, kemudian dipakai ini nggak bisa dipakai karena sudah terlalu lama, obsolete, juga nggak diperlukan. Kemudian kita pakai Newtonsoft JSON. Dipakainya di mana? Oke, ini saya stop dulu aplikasinya. Oke. Pertama di mobile from web dependencies, saya klik kanan, add project reference. Jelas kita nyantol ke project modelnya ya. Jadi dari semua data ada di detail mengenai buku dan review buku ada di data model ya. Ini ya formatnya dalam bentuk poko ya, plain object sisap, plain apalah saya lupa istilahnya ya. Ini bentuk dari bahasa sisapnya. Review buku juga seperti itu. Ini sebenarnya sini bukan waktu insert ya, tapi akhirnya berubah jadi waktu update sebenarnya. Waktu update. Cuman ya sudahlah, daripada diganti, ya anggap aja sebagai waktu update itu ya. Kemudian buku ID, user ID. Jadi nama ini nama login kalian, silahkan ganti sendiri nanti ya. Silahkan input sendiri. Kemudian juga user ID akan otomatis diperbaharui sesuai login ke sistem. Nah, oke. Bagaimana cara ini sudah ya. Ini dari review bukunya, kemudian step-step untuk mengambil data dari web service bisa dibaca di CMI. Ini adalah ininya ya. Jadi pakai HTTP client, ini dasarannya. Kemudian get response-nya apa, client.get dari URL-nya apa, respon dari content read, kemudian dari respon kalau misalkan benar, read dibaca sebagai string asynchronous ya. Kemudian di convert JSON convert deserialize. Jadi hasil nanti dari web service biasanya adalah formatnya JSON. Nah, dari JSON nanti kita akan ubah ke format yang bersesuaian ya. Misalkan itu adalah review buku ya, berarti nanti dari formatnya review buku gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan HTTP client-nya. Jadi ada wrapper-nya ya, sama seperti di punyanya ini semi.com. Cuman ya, di sini diperbaharuin lagi, ikut Newtonsoft JSON masuk ya. HTTP client-nya ada, handler-nya juga ada. Nah, di sini nanti web username-nya kalau jadi perbaiki apa yang ada di app.saml.cs ini ya. Mungkin user ini berapa hari lagi akan saya hapus. Karena apabila sudah diupload ininya ya, videonya. Kemudian di sini dia akan melakukan login sendiri, jadi nanti login otomatis bla 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 bla. Dia akan ngecek loginnya, kalau misalkan sukses dia akan bisa dipakai. Kalau misalkan gagal, silakan diperbaharui ya. Di sini di login. Jadi ketika awal
koneksi My HTTP client itu dia langsung kita langsung login ya. Jadi buat ngambil data tetap sama prinsipnya pakai HTTP client. Mau get, mau push, mau put, delete sama prinsipnya hampir sama ya. Hampir ya, bukan 100% sama. Kayak misalkan di HTTP get di sini. Oke, di sini juga ini ya, ada base web URI http://apbuku.xiaomi.com/. Itu ngambil dari sini ya, derivatifnya ini. Nah, kemudian misalkan kayak kemarin saya mengambil data buku API/book_x_buku ya. Ini tampilannya. Di dalam format punyanya Google Chrome lebih nggak bagus dibacanya, tapi kalau misalkan kalian buka pakai Mozilla Firefox mungkin jadi lebih terbaca ya. Dia sudah sediakan format JSON-nya, membaca format JSON. Oke, di sini ada sekitar ada 6 sampel data buat ya dibuat mainan, dibuat tugas segala macam. Oke. Nah, di sini ada prinsip HTTP get-nya sudah ada. Tinggal nambahkan path-nya aja. Jadi misalkan path-nya adalah API X buku, berarti nanti path-nya ini isinya itu API X buku gitu ya. Kemudian ada HTTP get dengan parameter ID. Kemudian ada HTTP post, pakai objeknya apa yang mau diposting. Kemudian ada HTTP put buat edit ya, ada path-nya, ada ID-nya, dan sama objek yang akan dikirim, diperbaharui. Kemudian ada delete. Jadi sudah ada lengkap di sini HTTP client-nya. Saya sudah menyediakan 5 fungsi utama ya. Ada get, dengan ID, post, put, sama delete. Sama seperti kalau misalkan kita buka di API yang sudah dibuat ya. Oke, kalau di sini ada aplikasi app buku yang pertama yang buat webnya ya. Di sini, nah kalau kita lihat di controllernya review controller, situ kalian akan menemukan fungsi-fungsi get by ID, post, put, sama delete. Jadi ini sudah disediakan juga di My HTTP client. Nah, ini bisa kalian pakai di project selanjutnya, tapi kemungkinan kalau ini loginnya login khusus ya, khusus untuk aplikasi standar saya gitu ya. Loginnya saya punya autentikasi sama ya seperti inilah gitu loh. Account controller login oke, ini ya controller authentication pakai login. Nah, sesuai yang ada di rule di sini gitu loh. Kalau modinya sih ada di custom login. Kalau misalkan kalian lihat ada di ada project yang saya kirim, pastinya ada. Jadi kalau misalkan mau pakai ASP.NET, silakan. Mau pakai template saya bisa, mau pakai punyanya Microsoft juga bisa. Jelas kalau misalkan tertarik pakai ASP.NET. Kenapa ASP.NET? Saya bilang lebih menyenangkan ya. Ya karena memang interest pribadi ya. Oke. Itu. Nah, sekarang kita akan mulai coba nih ya, mulai buat halaman atau page akses web service. Oke, kita akan buat sini sekedar demo, perbaikin sendiri ya. Jadi saya nggak ngajarin
dari awal kan sudah ada yang di sebelumnya. Kalau misalkan view-nya buat data lokal. Oke, sekarang view kita buat, misalkan sekarang adalah view, kita add new item, content page ya, content page kita kasih nama misalkan uji web service, di web service page, di add, dapat halaman seperti ini. Kemudian kita buat view modelnya, kanan add class ini ya, kita kasih nama uji web service view model biar gampang ya. Jadi public object view model, turunan dari base view model. Oke, kalau sudah, apa lagi ya, di save dulu. Kita konsentrasi di tampilan dulu ya. Pertama mungkin akan saya buat tombol untuk akses HTTP GET ya, untuk perintah GET-nya, GET data review buku review buku dengan ID sama dengan 1 gitu ya. Kemudian ada tombolnya, ada tampilan isi reviewnya. Kemudian di sini juga di bagian berikutnya ada tombol untuk update ya, update data. Di sini pakai misalkan atau HTTP put ya, HTTP put. Kemudian juga status update-nya, tampilan isi dalam bentuk ini label aja ya, label semua, label. Kemudian statusnya, status update-nya, label juga, label dalam bentuk misalkan apa ya, ya label lah gitu ya. Oke, jadi paling nggak ada 4 komponen dasar ini. Jadi ada tombol buat lakukan HTTP GET, habis itu kita lihat hasilnya, kita ambil datanya dari internet, kemudian kita coba update dengan HTTP put, status update-nya seperti apa. Kemudian kalau mau dia di refresh lagi ya, tetap ID yang data nomor 1 ya. Oke, ini dasarannya. Ini tutup aja app buku yang awal. Oke, view model, uji web service SAML. Ini set stack layout aja, misalkan kita masih padding 20 biar nggak terlalu mepet sama marginnya layar. Apalagi ya, oke, tadi tombol ya. Sebelum itu mungkin kita definisikannya dulu biar gampang ya. Data type-nya x.datatype, misalkan view models (2) uji web service, uji web service view model. Nah, ada lampunya sudah, add SAML namespace-nya. Nih, view modelnya udah. Kemudian kita setting juga binding konteksnya ya. Content page dot binding konteks, ambil dari view models (2) ini ya, view model, uji web service view model. Kemudian apalagi tadi, kita ambil tombol-tombolnya ya, buat tombolnya button, kemudian text, misalkan get data, kemudian comment, misalkan cmd get data.
Nah, itu aja. Kemudian di sini label-labelnya ya. Oke, atau kita populasikan dulu ini biar cepat. Ops, komen kenapa pakai ini ya? Binding, sorry. Binding cmd get data. Nah, di sini kan ada, nggak ada ya. Kita create comment. Oh, ya, keluar ya. View model, ada get data. Oke, ada perform get data. Kemudian ada bagian review buku ya, dari app buku models.review buku. Kita akan ngambil data review buku, misalkan review buku get ya, dari proses get ya maksudnya ya. Oke. Kemudian ada ini ya, tuh saya ambil dari sini aja ya biar gampang. Oke, review buku review 1 lah, atau kita ganti dengan misalkan tadi itu namanya review 1 ya. Reviewnya kita kasih nama review 1. Get setnya juga udah ada. Ini ada review 1 atau review buku get ya, di update, rename. Prosesnya get setnya review buku dengan proses get maksudnya. Oke. Sudah. Di sini mana tadi viewnya ya, uji web service page. Nah, di sini kita kasih label, kemudian teks dibinding dengan review binding review get dot misalkan apa ya, siapa sebagian aja ya, parsial aja ya, nama, rating sama atau buku ID yang jelas, buku ID yang keberapa, kemudian apa lagi, siapa yang review. Misalkan ada 4 ini, ada ratingnya, rating, kemudian ada isi review. Oke, sudah. Kemudian biar kita bisa kasih jarak, mungkin saya kasih ini aja ya, kita kasih box view ya, sekedar muat hiasan ya. Nah, ini kasih warna misalkan apa yang bagus ya, green. Kalau download itu apa, oh yellow ya. Apalagi yang ada, Alice Blue, Aquamarine, Azure, Beach Blue, Cadet Blue, Chartreuse, apalah itu aja misalkan. Nah, di sini setelah kita coba ambil data, oke. Setelah coba ambil data, kita buat misalkan juga tombol buat update data ya. Put edit guys, maring put ya, http put cmd put data. Oke. Create cmd put. Mohon. Sudah, kita kasih label misalkan lagi statusnya ya.
misalkan bindingnya status put itu kan. Oke, masuk. Oh ya, satu lagi. Mungkin kita juga perlu ini ya. Ada BC indikator. Loading indikator. Siapa tahu lama gitu kan. Kita bisa pakai ya, activity indikator. Nah, ini biasanya dipakai ya. Bisa running segala macam. Kita taruh activity indikator misalkan di sini ya. Activity indikator, kemudian is visible kita binding dengan binding is BC. Kalau BC ya dia tampil gitu ya. Is running kita binding dengan is BC. Oke. Jadi ada activity indikator visible true aja sih ya. Jadi kalau misalkan nanti dia ada jalan kasih margin dikit ya mungkin ya, atau ya ini kasih garis deh, si box view juga. Misalkan di sini kasih varian marun, red, pink. Di pink, iyalah di pink. Ini aja ya, sekedar buat rame-ramean aja. Oke, indikatornya akan berjalan kalau misalkan is BC. Kemudian sini title kita binding dengan title, binding title. Oke, sekarang kita siapkan bagian view modelnya. Tadi sudah ada review buku get, kemudian statusnya put, kemudian komen-komennya ya, kemudian is BC. Oke, ini saya tutup dulu semua, close all tab. Uji web service view model. Nah, kita deklarasikan dulu deklarasi my http apa tadi di service my http client service. Deklarasinya bisa dilihat sudah saya buat dulu ya. Nih service my client, kemudian juga deklarasi dan plus konstruktor class tor konstruktor di tab ya. thing is loading holes. Is loading holes. Is loading ini kepake di mana ya? Enggak, kayaknya is BC sih. Is BC sama dengan false. Oke, is BC sama dengan ya, di false kan dulu aja. Is BC true dulu soalnya loading.
Eh, Pertama kita deklarasikan my HTTP client sama dengan new service.myHTTP client dari base URI-nya. URL-nya dari application current.properties itu ada di app sama ini ya. Dia akan mengambil data dari sini, properties add base web URI, kita ambil dari http://buku.xiaomi.com. Ya semoga aja nggak diutak-atik orang ya, di hack. Wah mantap, mateng, susah. Oke, dia akan aktifkan ini service. Jadi nanti pertama dia akan konstruktornya jalan, juga sekaligus jalankan loginnya. Kalau misalkan loginnya gagal, dia nggak bisa dipakai ya, is enable-nya jadi false. Oke, semoga nggak ada masalah, jadi bisa dipakai gitu ya. Kemudian apalagi nih, reviewnya sudah, jadi sudah sorry, is loading is busy, sama dengan false. Sini yang false, sini visinya true. Oke, sudah. Kemudian kita coba ngambil get data. Gimana caranya melakukan get data dari HTTP pakai ini ya, my HTTP client. Jadi misalkan my HTTP client dot kita HTTP get. Nah, kemudian ada string path-nya ya. String path. Misalkan kita mau ngambil bagian review buku ya. Mana sih? API/review kemarin ya kalau nggak salah. Atau saya contek aja ya. Saya nyontek dari review view model. Ini sudah saya pernah buat sebelumnya. Misalkan API xreview buat buku ID ke 2, yang pertama aja deh, string ID buku 1 ya. Nah, di sini kalian lihat di sini await table. Jadi di sini jadi perintahnya jadi await. Kemudian disimpan, ini adalah statusnya adalah string. Misalkan string HSL-nya dulu sama dengan await HTTP client. Jadi get-nya akan dibaca dalam bentuk ini dulu ya. Semua datanya akan disimpan dalam bentuk string, nanti baru diubah ke JSON-nya. Atau mungkin ditambahin dulu ya. Saya tambahin dulu deh, review uji web service, tambahkan satu label lagi, satu ya. Sini label text, binding misalkan aja adalah hasil get ya, hasil get atau hasil get. Inilah, ini kita kasih warna lain ya, color, text color misalkan blue mungkin, biar agak lain dulu dengan yang lain. Di sini kita kasih margin 0, misalkan 4 biar agak jauh dari yang lain. Get data hasil get, sini kita tambahkan create property hasil get. Oke, sini diuji web service view model. HSL di sini adalah string. Di sini karena di sini string, make method asynchronous. Jadi system.reading task perform get data asynchronous. Nah, di sini jadinya tiba-tiba komennya akhirnya jadi error gitu ya. Maka kita harus kasih komen async dalam kurung nih ya, await. Nah, baru bisa ya. Komennya adalah melakukan proses sinkronus
dengan cara perform get data asynchronous dengan await ya, ditunggu sampai dia selesai. Ini trading task ini dikasih ini aja ya, kita buatkan di sistem trading using task. Oke. Nah, kalau sudah TTP get, kita ketemu hasilnya, kemudian apa tadi, hasil get sama dengan HSL. Kita buat yang dalam bentuk kasarannya dulu. Kemudian kita akan mengubah dari hasil getnya ini ke dalam bentuk biasanya kan kalau kita lihat nanti bentuknya seperti ini ya, dalam bentuk JSON string. Nah, kita akan convert dia jadi ini ya, dalam bentuk review buku, disimpan di review buku get. Nah, ini kosongin aja dulu, review buku get sama dengan new uji sini, uji web service. Oke, statusnya nih, set status pun nggak ada lagi, keluar aja hasil get. Hasil get, kemudian dari hasil get ini kita mau ubah jadi review buku. Review buku, review buku get sama dengan ini yang besar ya, soalnya ada properti yang harus diupdate. Kok ini saya dibuka review model, sorry ya, agak ini JSON decentralized object. Kita gunakan Nyetensoft JSON convert decentralized app buku model dari review buku dari HSL ya hasilnya. Jadi ada hasilnya seperti apa, kita coba decentralized. Sini JSON convert, kita ganti using Nyetensoft. Ini mungkin nanti ada sesuatu yang error, mungkin kita bisa pakai try catch ya, try aja exception EX. Ada error ya, hasil get sama dengan error plus ex.message. Siapa tahu waktu converting ada yang error ya. Sebelum kita gunakan HTTP molekularin, misalkan kalau dia nggak bisa dipakai, if my HTTP client is enable tidak bisa dipakai, not is enable tidak bisa dipakai, kita hasil get kita my HTTP client disable ya, disable sini return. Siap-siap aja kalau misalkan ternyata HTTP client-nya nggak connect ya, ya berarti kan selanjutnya nggak usah dijalankan. Hasil get, oke. Convert, kita jadikan dia review buku dari hasil review buku get itu dari deserialisasi dari dengan tipe data review buku dari string HSL. Itu lagi kah? Review buku prosesnya. Kita kasih indikator dulu ya, is busy, true, false gitu ya. Karena kan mungkin loading dari internet lama ya.
is busy sama dengan true. Ini is busy sama dengan true. Kalau misalkan ada error bla 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 bla, finally is busy sama dengan false. Oke, try catch misalkan kalau ada error waktu ngambil HTTP get-nya, review, serialize. Lagi ya, kalau ada error aja ya sih. Oke, ini aja dulu. Oke, kita akan coba proses HTTP get-nya ya. Kemudian di sini jelas upshell kita akan tambahkan di playout-nya ya. Upshell, menu playout, setelah about, itu misalkan itu uji web service dari halaman uji web service page. Uji web service page. Ini rootnya juga uji web service page. Oke. Ya, kalau misalkan terlalu panjang buat kelihatan. Nah, apalagi ya? Oke, kita coba jalankan dulu aja. Apakah ada yang salah atau enggak gitu kan? Yap, sudah ya. Tadi saya pause ya, kenapa misalkan tiba-tiba layarnya cepat gitu ya. Oke, kita klik uji web service. Jalan nggak nih? Ada yang error kah? Oh enggak, sip. Get data, bla bla bla. Oke, uji web service. Ini yang nggak muncul indikatornya. Kita coba jalankan indikatornya ya. Mana tuh? Uji web service sama rating buku ID. Oke. Kita lakukan proses HTTP get gitu ya. Get. Nah, muncul. Nah, ini ya. ID auto insertnya sekian bla bla, buku ID-nya 1. Ini ya, buku ID 1, namanya master reviewer, ratingnya 4. Isi reviewnya ya ini ya, captcha ya. Nggak jelas. Indikatornya ternyata tersembunyi. Activity visible true ternyata nggak keluar. Is running is busy. Oh. Oke, berarti ini nggak perlu ya, karena nggak indikatornya juga nggak kelihatan. Save. Oke, get data. Nah, ini ya, jadi dapat datanya seperti ini, rating seperti ini. Udah, berarti proses get datanya bisa ya diambil dari internet. Jadi prosesnya tadi proses ngambilnya, kalau kita ambil dari view modelnya, cukup ketikan bagiannya apa, misalkan API/xreview, karena sudah login ya. Kalau sudah login, terus ID-nya berapa, misalkan saya perlu ID-nya 1 ya, berarti nanti dikeluarkan review buku yang ke 1 gitu ya. Nih, buku ID, user ID-nya 0, user 0, master namanya misalkan master reviewer, ratingnya berapa, isi reviewnya apa. Oke, ini kita dapat. Nah, sekarang kita coba HTTP put-nya, kemudian statusnya apa. Kalau misalkan statusnya oke, kita coba ambil lagi dari get data. Ini saya stop dulu, kita akan lanjutkan codingnya. Perform get data asing sudah. Sekarang kita coba HTTP put ya. Mungkin kita akan membuat
variabel random ya. Random rnd sama dengan new random. Gunanya saya pengen ngasih random data aja sih. Misalkan string nama reviewer sama dengan new string misalkan siapa aja sih, ya Adam, terus siapa lagi, Samuel, terus kita kasih nama random aja misalkan Dave, Thomas, Joe. Buat random generator aja sih sebenarnya. Nah, putnya itu misalkan kita sekarang buat review buku ya, p buku .models .review buku, atau misalkan kalian mau ngilangin juga nggak apa-apa. Jadi review buku tinggal review buku gini, tapi yang jelas di sini nanti ditambahkan ya using app buku .models review. Misalkan di sini kasih R1 sama dengan new review buku, dengan catatan ID-nya adalah misalkan yang kita ubah ini adalah ID yang pertama ya, berarti ID-nya 1 gitu aja. Sisanya kita akan utak-atik gitu ya, ubah-ubah lah ID. Kemudian buku ID-nya tadi apa, buku ID yang pertama ini kita akan review yang ini, buku ID-nya 1 ya kalau nggak salah ya, buku ID-nya 1, koma, nama sama dengan nama, string nama sama dengan nama reviewers. Jadi nanti biar bisa otomatis ganti-ganti ini ya, biar nih nama reviewer dari random rnd dot next dengan batasan nama reviewer dot length, jangan kelebihan dari itu. Namanya dari ngerandom aja ya, random dari berapa reviewer, panjangnya berapa. Kemudian apa lagi, rating sama dengan rnd dot kasih integer, rating sama dengan rnd dot next dari 1 sampai, dari minimum 1 sampai maksimumnya 5 ya. Rating sama dengan rating isi review. Nah, isi reviewnya ini misalkan Bapak kasih tanda Bapak, namanya sini, nama menyatakan bahwa nilai Anda sini ratingnya. Oke. Ya, tujuannya cuman sekedar menaruh ini ya, ratingnya. Menaruh review buku dengan ID sekian, bukunya harus sekian ini ya.
Kemudian sama kayak di ini, string HSL, perform put data. Nah, kita gunakan HTTP put ya, bukan HTTP get. HTTP put dari API Review dengan ID 1. Nah, di sini wait berarti di sini kita harus membuat metodenya jadi asynchronous, make method asynchronous. Nah, di sini jadi perform berubah lagi, di sini comment jadi asynchronous ini ya, await dari perform asynchronous. HTTP put. Oh, HTTP put ada pathnya, API review, kemudian ID-nya, kemudian objeknya. Objeknya apa ya? Jelas pasti review buku, berarti R1. Ini yang akan kita kirim gitu ya. Hasil, terus status get, status put sama dengan HSL. Oke. Kita akan coba XBC-nya kita samain juga. Kita taruh ini ya, try catch kalau ada yang error. Ini Ctrl X. Nah, kita nggak ada deserialize data ya. Pokoknya status put dulu, jadi XBC-nya dihidupkan. Kalau misalkan ada masalah, errornya kenapa, kita coba HTTP put data yang pertama di R1. Bapak menyatakan nilai bahwa nilai buku adalah misalkan gitu ya. Sekedar bikin status ini aja, randoman. Oke, error HTTP get. Udah, kita coba jalankan ya. Compile. Saya pause. Yap, lanjut. Kita cek nih. Uji web service. Kita ambil get data. Oke, ini set review tetap sini ya. Kalau misalkan kita lihat di webnya juga isinya juga ini gitu ya. Sekarang kita coba HTTP put S1, statusnya sukses untuk tanggal 1. Kita coba review 1, apa yang terjadi. Nah, yang Bapak Adam menyatakan nilai buku adalah 4, ratingnya 4. Kita cek juga di ini mana di webnya, di mobilenya Adam menyatakan buku adalah 4 ya. Dan kalau misalkan kita ganti dengan HTTP put lagi, berubah nggak? Nah, Bapak Samuel sekarang ngasih nilai. Bapak Samuel ngisi ratingnya 2. Mas menyatakan bahwa nilai buku ini adalah 2. Get data. Nah, Bapak Samuel juga sekarang. Samuel nilainya ratingnya 2. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara mengkonsumsi data dari web service. Yang jelas saya kasih modal buat kalian, ada My HTTP Client. Ini adalah HTTP Client yang sudah saya bungkus gitu ya, dengan keperluan get post put biar gampang. Silakan dipakai. Ini adalah bagaimana cara untuk ngambil data dari internet. Nah, sekarang kok misalkan kenapa tampilnya seperti ini, kenapa misalkan nggak kayak kemarin tampil bukunya bagus gitu ya. Oke, sebagai uji coba, benar nggak ini ya berlaku? Nanti deh, tambah panjang videonya ya. Oke, ini aja dulu caranya ngambil data dari internet. Jadi di sini sebenarnya ada dua modul, ada review satu model. Ini adalah uji coba pertama saya ngetes dulu ada yang error apa enggak. Makanya sebelum bikin video nanti, daripada videonya kepanjangan karena ada error di tengah jalan ya, saya bikin review 1 view model, review 1 page ya.
Kemudian buat video ini saya buat uji web service page. Oke, ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.